Halo guys, kembali lagi di channel Pramata Motor. Nah, di video kali ini saya mengerjakan motor Supra X ya, Supra X. Nah, di sini saya akan merakit pada bagian kopling dan bagian mangkok dan kampas ganda ya. Jadi mesin ini sama dengan Supra X, Supra Fit, Legenda, Grand ya, Astra Grand ya. Jadi sejenisnya itu sama. Oke. Langsung saja teman-teman. Yang pertama teman-teman ambil ini ya. Ini rumah kopling, ini sudah komplit ya. Jadi sudah, ini kampas koplingnya baru. Di sini sudah dirakit memang. Jadi ini harus dipasang satu set seperti ini. Tidak bisa dipasang terpisah-pisah ya. Jadi harus pasang satu set seperti ini lalu pasang satu kali di asnya. Oke, lalu kita ambil baknya, bak oli di sini. Bak oli kampas kopling ya. Selanjutnya kita ambil lagi mangkoknya, mangkok ganda ya, atau lonceng ganda. Ini sudah baru juga. Nah, ini ada gigi tangis, ini kita luruskan seperti ini ya. Ini kita geser nanti seperti ini. Nah, ini bermain. Nanti kita paskan di sini. Jadi ini pasangnya bersamaan, tidak bisa dipasang satu per satu. Contohnya saja pasang ini dulu, lalu pasang ini. Ini nggak bisa masuk di sini, ini nyangkut. Ataupun pasang ini dulu, lalu pasang ini nggak bisa. Jadi harus seperti ini, kita lengketkan seperti ini ya, lalu kita dorong masuk, lalu kita putar-putar guys. Nah ya, ini belum rapat, biasanya itu yang ini giginya ini belum pas pada as, jadi kita putar seperti ini ya. Jangan lupa gigi tangisnya pada bagian ini dipaskan juga, gigi tangis ini bisa kita dorong dulu, ininya kempasnya masuk. Ini bisa kita dorong masuk seperti ini. Ini asnya terputar, jadi bagusnya itu ya udah masuk ya. Nah, ini udah pas. Oke, ini belum rapat seutuhnya. Ini kita dorong-dorong saja, jangan dipaksa ya teman-teman, jangan dipukul paksa. Ini tinggal ditahan saja di sini, lalu kita putar dikit. Nih udah masuk ya. Nah, ini udah rapat. Oke ya teman-teman, jadi ini pada bagian ini tadi ini sudah sejajar ya, sudah masuk di sini. Jadi ini bergerak sedikit seperti ini. Nah, ini tidak bisa keluar, makanya pasang itu harus bersamaan. Dan ini pun yang menjadi alasan mengapa ini harus dipasang di luar, kampas dirakit di luar pada bagian kopling. Karena jika ingin pasang satu persatu ini nggak bisa, karena ada ini yang menghalang ya, ini nggak bisa masuk, jadi harus dipasang di sini. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini teman-teman tinggal pasang bautnya. Oke, baut, jadi di sini ada dua mor atau baut. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang besar ini di sini, yang kecil di sini. Oke ya, jangan sampai tertukar ya. Lanjut, ini ada dua ring. Nah, ini ringnya sama, satu di sini, satu di sini. Nah, cara pasangnya di sini sudah ada tertulis out ya. Ini outset itu diletakkan pada bagian luar. Ini out pasang di sini. Lalu pasang ini. Kita putar tangan dulu ya. Nah, setelah ini sudah diputar menggunakan tangan, belum kencang, ini kita harus pastikan apakah ini sudah terbebas, ini apakah sudah bisa bermain, karena jika terjepit maka tidak akan bisa berfungsi koplingnya. Jadi ini jika ingin mengencangkan baut ini, teman-teman harus memasukkan baut di sini satu, lalu teman-teman goyangkan seperti ini. Nah, jika bergerak seperti ini berarti ini sudah benar cara pemasangannya, atau kampasnya ini sudah tidak terjepit lagi ya. Jadi cara kerjanya ini teman-teman, pada saat ini seperti ini akan menyatu dengan ini ya. Jadi ini akan menyatu dengan ini, namun pada saat ini masuk, ini bisa terputar. Ini terputar ya, perlihatkan. Nah, jika ini masuk seperti ini teman-teman, ini terputar. Nah, ini terputar ya, terputar. Nah, terputar, dan ini tidak terputar. Kenapa? Karena ini renggang, ini berpisah antara kampas dengan platnya. Namun jika ini tertarik,
tertarik, ini akan melengket nih, ini akan ikut nih, akan ikut ya, walaupun saya tahan ini akan ikut nih, ikut. Kenapa ini bisa melengket? Karena ada per di sini teman-teman, ada per terpasang di sini, lalu ada ini yang tahan ini, lalu pasang baut, makanya ini akan tertarik dan ini akan didorong masuk oleh per dan ini akan ditarik keluar, ini akan tertarik ke sini. Jadi ini akan menyatu pada saat koplingnya atau persenelannya diinjak, ini akan otomatis tertarik seperti ini dan ini akan tertekan oleh bak. Jadi di bak itu ada agel. Bentar ya, saya ambilkan baknya dulu. Nah, jadi yang lubang segitiga tadi ini ya, jadi lubang segitiga ini ada lubang ini, nanti pada saat bergerak maka akan ditekan oleh ini agel ini ya. Jadi pada saat agelnya itu terletak di sini dan ini akan bergerak sedikit, ini akan berpindah di sini, otomatis ini tinggi, maka pada saat ini berpindah ke atas, pada saat persenelannya diinjak, ini akan bergerak seperti ini atau ke atas atau ke bawah, ini akan berpindah dari rendah ke tinggi. Makanya pada saat ini berpindah dari paling rendah ke yang tinggi, pernya ini akan tertekan pada saat berpindah ke yang tinggi. Karena apa? Karena tidak ada jalan lain. Jika tidak pernya tidak tertekan, maka tidak akan bisa masuk persenelan tidak akan bisa diinjak. Namun jika dipaksa diinjak, maka ini akan bergeser, ini bergeser. Jadi makanya pada saat ini bergeser ke bagian yang tinggi yang tidak berlubang, ini akan tertekan dan ini akan masuk seperti ini. Nah, awalnya seperti ini, akan masuk seperti ini dan berpisah. Nah, berpisah ini. Pada saat dilepas, persenelannya dilepas, nah ini akan masuk kembali, tertarik seperti ini dan menyatu kembali seperti semula. Jadi cara kerjanya pada bagian kopling seperti itu ya. Oke, jangan lupa sebelum kita kencangkan, kita pasang dulu ini agar ini tidak goyang-goyang lagi, tidak turun ke bawah ini. Ini kita pasang bautnya, ini ada 2 baut 10 ya. Jadi caranya itu seperti ini. Ini ada 6 baut, di sini 4, di sini 2. Nah, teman-teman lihat baut yang sama. Yang sama itu ada 4, yang berbeda 2 itu ya akan tinggal di sini. Jadi yang sama akan 4 itu, yang sama 4 di sini. Dan yang beda 2 di sini. Di baut bak oli ya. Oke, kita pasang. Jadi cara mengencangkan ini bisa menggunakan impact ataupun menggunakan bezel ya. Di sini saya tidak punya impact, jadi saya gunakan bezel saja. Jadi menggunakan alat seadanya. Oke. Lalu kita kencangkan bautnya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita kencangkan baut ini. Oke. Jadi yang pertama itu kita masukkan dulu persenelannya. Jadi di sini ada tekniknya. Jika teman-teman menggunakan bezel, ini dimasukkan dulu. Masukkan. Nah, ini udah masuk. Oke. Nah, jadi untuk menandakan ini apakah ini masuk, bannya kita putar, bannya. Nih, pada saat ban diputar, ini pun akan berputar. Jadi caranya kita ingin kencangkan ini. Jadi yang pertama itu kita ganjal dulu. Nah, kita ganjal pada bagian roda peleknya. Kita ganjal pada bagian bawah di sini ya, bagian bawah paha. Lalu kita putar ke atas bannya. Nah, teman-teman lihat ini saya putar. Nah, ini saya putar, ini saya putar ke kiri, ini akan turun. Pada saat saya putar ke kanan, ini akan naik. Nah, ini akan mengganjal pelek ya. Jadi nggak bisa bergerak. Walaupun ini dipaksa putar, ini tidak akan berputar. Rumah koplingnya tidak akan berputar walaupun dipaksa. Karena apa? Karena ada kunci yang mengganjal. Jadi tekniknya seperti itu jika teman-teman tidak menggunakan impact. Oke, kita menggunakan bezel ya teman-teman. Bezel dan palu. Bezelnya ujungnya seperti ini. Hati-hati teman, jangan sampai memukul ini karena jika ini dipukul bisa saja patah. Jadi tidak boleh meleset. Jadi ini harus dipaskan di sini. Ya, hati-hati. Jangan terlalu miring seperti ini karena bisa menghantam ini jika meleset. Maka kita seperti ini, posisinya seperti ini.
ya, jangan sampai mengenai stang bautnya. Ini pelan-pelan dulu, di awal itu harus pelan-pelan. Kita bisa kencangkan pada saat mornya sudah mulai kencang. Nah, sebelum kencang ini kita tes tarik lagi begini. Ini masih aman, ini masih bergerak. Lanjut kita kencangkan sekuatnya. Nah, jadi teman-teman, walaupun ini dipukul sekencang-kencangnya, ini tidak akan berputar karena gigi persenelannya ini masuk ya. Oke, sebelum kita pasang bagian kampas ganda, teman-teman, lanjut kita pasang dulu per kopling di sini. Nah, ini teknik yang kedua ya. Jadi tarik dulu, kita pastikan ini pre atau bebas, lalu kita masukkan pernya. Nah, kenapa harus per dulu? Kenapa tidak dipasang bautnya di sini? Kenapa? Karena ada juga motor yang pada saat dipasang bautnya di sini terlebih dahulu kampas gandanya. Pada saat dipasang kampas ganda dan bautnya di sini kencangkan, itu kita akan kesulitan memasang bagian per. Namun pada bagian Supra X ini agak mudah. Jadi biasa yang susah itu kalau nggak salah pada motor Suprafit ya, Suprafit. Karena ini pernya agak pendek, jadi ini lebih mudah. Nah, karena jika ini belum terpasang, ini masih terbebas. Ini bisa maju mundur, jadi memberikan ruang di sini. Jadi jika terpasang, ini akan rapat masuk seperti ini. Jadi ini ruang ini akan sempit, jadi sulit masuk ini. Nah, namun kebetulan ini pada Supra X ini renggang, jadi lebih mudah. Jadi walaupun dipasang sini bisa, tapi saya sarankan ini terakhir agar ini bebas, teman-teman tidak kesulitan pada saat memasang. Ini bisa maju mundur. Oke. Jadi teman-teman mohon simak penjelasan saya ya. Karena di sini saya hanya ingin berbagi. Lanjut teman-teman, pasang bautnya. Jadi untuk mengencangkan pada bagian baut kopling ini harus seimbang ya, berurutan. Harus atas bawah, tidak boleh melingkar. Jadi atas bawah, kiri kanan, tidak boleh begini. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Jadi pengganjal pada peleknya ini bisa dicabut. Jadi sudah saya cabut agar ini bisa bergerak. Ini kita rapatkan dulu. Karena ini nggak bisa ya. Ini nyangkut di sini. Jadi ini kita rapatkan. Ini kita seimbangkan ya teman-teman. Oke, kita rapatkan juga ini dan kita putar ini seperti ini. Nah, agar bautnya bisa dipasang pada bagian bawah ini. Oke. Oke, jadi jika sudah hampir kencang, ini jangan kita kencangkan dulu. Ini posisi pernya kita perbaiki, kita sejajarkan ya. Posisinya kita perbaiki. Posisi pegasnya, per atau pegas. Ini yang keluar, ini kita masukkan sedikit. Masukkan seperti ini. Ya, teman-teman lihat cara saya. Nah, yang terlalu ke dalam kita keluarkan sedikit. Nah. Oke, jika sudah selesai kita kencangkan semua bautnya.
Ini kita kencangkan. Ini kita kunci T-nya kita sangkutkan saja di sini ya. Ini begini. Nah. Ini tinggal kita sangkutkan saja di rumah kampas gandanya seperti ini ya. Oke, jika sudah kencang kita pasang lagi kampas gandanya. Oke, ini kampas gandanya yang baru teman-teman. Ini langsung saja kita masukkan di sini seperti ini. Ini kita gerak-gerakkan seperti ini. Oke, masuk. Nah, ini sudah masuk, tinggal kita pasang lagi ringnya ini. Oke, kita pasang lagi ini ringnya. Ini ringnya teman-teman. Ini ada ini tempatnya nyangkut ya ini. Nah, ini disangkutkan di sini. Ini ada lubang. Ini agar tidak bautnya itu tidak bisa longgar ya. Kita sangkutkan di sini. Ini kita paskan ya. Ini tidak bisa berputar ini jika sudah pas tidak bisa berputar ya. Oke, lalu pasang lagi ringnya yang ada tulisan outnya ini, tinggal di luar ya. Setelah itu kita pasang mornya. Ini mor yang besar tadi. Oke, lalu kita betel. Oke teman-teman, jadi cara mengencangkannya ini kita ganjal di sini menggunakan kunci T sini ya. Nah, di situ kita ganjal menggunakan kunci T seperti ini ya. Oke teman-teman, kita kencangkan di sini bautnya. Oke, sudah. Nah, untuk mengetes apakah ini sudah cara pasangnya sudah benar atau tidak ada masalah, itu kita putar. Ini kita putar ke depan. Ini jika diputar ke depan, ini kampasnya akan terputar. Nih, jika diputar ke belakang, maka kampasnya tidak akan terputar. Mangkoknya saya yang akan terputar dan kampasnya tinggal. Namun jika diputar ke depan, nah ini akan berputar. Ya. Oke, jadi pada saat mesin bunyi ini akan berputar dan ini tidak berputar, ini diam. Namun pada saat motornya digas, kampasnya yang ada di sini, kampas gandanya yang terpasang di sini, ini akan terbuka. Ini akan terbuka seperti ini. Ini teman-teman ya. Nah, ini akan terangkat seperti ini. Nah, pada saat mesinnya itu dalam kondisi langsam, mesinnya itu akan berputar. Asnya ini, as skrupnya akan berputar ke kanan. Putarannya akan seperti ini, ke kanan. Ini akan berputar ke kanan kampasnya ya. Namun ini tidak terputar. Ini biasanya diam. Ya, diam. Nah, tapi ketika gasnya ditarik atau digas, mesinnya digas, nah ini akan ini tetap berputar dan akan memutar kampas ganda.
Nah, ini sebentar, ini kan awalnya los, namun pada saat digas ini akan berputar karena ini akan mekar. Ini akan mekar seperti ini. Nah, nih teman-teman lihat di sini, pada saat mesin terputar kencang atau kampas ganda yang terputar kencang, nah ini akan mekar, terbuka sendiri, otomatis terbuka. Nih naik, ya, nih. Kampas ini akan naik dan akan menempel pada mangkoknya atau rumah kampas ganda. Jadi pada saat ini lengket di sini, maka ini kampas ganda dan mangkok gandanya akan menyatu. Maka motornya akan berjalan jika persenelannya masuk. Oke. Setelah itu jangan lupa untuk mengunci mornya. Ini ada penguncinya ya. Ini kita bengkokkan masuk. Kita cari yang sejajar pada lubangnya. Nah, ini ada satu di sini. Kita masukkan seperti ini. Nah, cukup dua saja ya, dua yang sejajar kita bengkokkan masuk agar mornya itu tidak longgar. Oke teman-teman, setelah itu kita pasang lagi tutupnya. Tutup ini berfungsi untuk menahan oli karena oli nanti akan masuk di sini dan keluar di lubang ini. Di sini ada lubang, di sini ada lubang dan oli akan masuk dari lubang ini dan keluar di sini dan tertampung lagi di sini. Makanya di sini menggunakan packing. Sini ada packing di sini ya, agar oli itu tidak tembus keluar. Jadi akan tertutup. Jadi oli nanti sini akan tertampung. Dan masuknya nanti ada lewat sini lagi, di balik bor ini ada lubang dan menuju ke as, dan di as ini nanti ada lagi lubang, ada satu lubang nanti di as ya. Di as ini ada satu lubang, di dalam ini ada lubang kecil dan akan masuk ke stang seher untuk melumasi. Oke, kita pasang ini ya. Jangan lupa kita pasang packingnya. Ini packingnya tidak usah dilem ya. Oke, kita pasang di sini. Oke, kita kencangkan kampotnya ya teman-teman. Kita tahan lagi menggunakan kunci T ya, kunci T10 seperti cara yang tadi. Di sini kita tahan. Oke, lalu kita menggunakan mata obeng tumbuk sini. Ini kita kencangkan ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita pasang lagi ini. Ini ada garis ya. Nah, di sini ada garis. Nah, di sini ada garis ini. Itu ada garis ya. Nah, ini garisnya kita hadapkan seperti ini. Kita pasang di sini. Ya, posisinya seperti ini. Lalu ini kita pasang. Ini kita pasang di sini ya. Jadi kita menggunakan gres atau gemuk ya. Berikan sedikit gres pada bagian ini. Ini fungsinya agar ini tidak jatuh pada saat melakukan pemasangan bak. Jadi gres ini berfungsi sebagai perekat agar pada saat kita pasang baknya ini tidak jatuh ke dalam bak, untuk merekatkan pada bagian lahar. Jadi ini masuk di sini teman-teman ya. Masuk di sini. Ya. Setelah itu, setelah seperti ini jangan langsung dipasang baknya,
kita tes dulu persenelannya untuk memasukkan apakah bisa masuk, karena ini biasa kandas di sini di mangkok jika pemasangannya tidak benar. Nah, ini teman-teman bisa di setel ya. Ini posisinya bisa seperti ini, bisa naik sedikit. Nah, ini bisa berubah-berubah ya. Nah, namun tidak bisa sembarang pasang, harus pada posisi yang pas. Kita tes miringkan seperti ini, apakah bisa. Kita masukkan persenelannya, kita masukkan. Nah, kita tindih lalu kita putar. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini sudah benar, ini sudah tidak kandas lagi. Nah, sekarang kita turunkan apakah bisa. Kita undur persenelannya nih. Nah, ini bisa ya, jadi ini sudah benar, tinggal kita pasang. Karena jika ini terlalu turun, maka tidak akan bisa mundur persenelan karena tersangkut di sini, jadi harus pas. Jadi cara tesnya itu seperti ini tadi. Oke, lanjut pemasangan baknya. Nah, sini baknya. Nah, di sini ada segitiga ini harus pas ya, ini tidak boleh terputar seperti ini. Ini pemasangannya harus pas, ini ada lubang, jadi ini harus pengecingnya ini harus masuk pada lubang. Jadi kita kendorkan pada bagian luarnya. Ini kita putar ke kiri. Bentar ya. Nah, menggunakan obeng mince. Ini kita putar ke kiri, pastikan mornya sudah longgar ya. Jadi kita putar ke kiri. Kita putar ke kiri sedikit. Nah, oke. Setelah itu ini kita paskan, kita putar lagi. Nah, di sini ada ini ya, ini ada tonjolan turun. Ini kita masukkan ke lubang. Ini kita paskan sini. Lalu kita putar yang di sini. Kita putar ke kanan. Sambil kita tahan di dalam agar tidak bergeser pada saat terputar. Nah, ini sudah pas ya. Nah, ini sudah tidak bisa bergeser, sudah nyangkut. Namun ini tidak bisa seperti ini harus dirapatkan. Jadi kita putar lagi ini, putar ke kanan hingga rapat ya. Nih, teman-teman lihat di sini. Saya putar maka ini akan turun. Pada saat di sini saya putar, nah, yang di dalam ini akan turun. Nah, karena jika ini keluar seperti tadi, maka baknya pada saat dipasang tidak akan bisa rapat. Jadi kita turunkan. Setelah baknya rapat baru kita setel kembali. Oke teman-teman, sekarang kita pasang baknya. Sebelum itu kita berikan lem dulu, lem gasket. Di sini menggunakan lem tribun ya. Oke teman-teman, ini sudah kita lem. Selanjutnya kita pasangkan perpak ya, atau packingnya. Ini perpaknya. Ini kita beri lem agar ini perpaknya tidak bergeser, tetap pada tempatnya ya, tidak bergeser-geser, supaya lubang botnya ini pas. Jadi kita berikan lem. Oke, sekarang kita pasang baknya. Kita pasang di sini. Ini pastikan tidak jatuh ya. Oke teman-teman, kita pasang bautnya. Masukkan bautnya. Oke teman-teman, sekarang kita kencangkan semua bautnya. Ini kita kencangkan secara selang-seling ya, agar masuknya merata. Oke teman-teman, setelah sudah dikencangkan sekeliling, kita kencangkan sekali lagi. Ini kencangnya kasih keliling saja ya, seperti ini.
Oke teman-teman, kita sudah kencang, kita setel lagi koplingnya ya. Di sini teman-teman sediakan kunci ring 13 karena di sini dia menggunakan 13. Namun ada juga yang menggunakan kunci ring 14. Nah, sebelum itu kita setel koplingnya ini, kuncinya kita masukkan di sini. Nah, lalu ini kita putar ke kanan dulu sedikit. Tak kanan seperti ini, lalu kita putar kembali ke kiri. Sampainya ini tidak bisa putar ke kiri, ini kita putar. Nah, ini sudah sampai sini saya, ini sudah tidak bisa, ini sudah nyangkut. Bisa terputar namun ini dipaksa ya. Apabila ini dipaksa putar ke kiri, maka starternya akan selip. Kampas koplingnya ini akan selip karena koplingnya tuasnya dalam menekan kampas kopling. Jadi ini kita putar ke kanan, longgarkan seperti ini, longgar. Lalu kita putar ke kiri sampai nyangkut nih. Sampai sini saya udah nyangkut. Ini setelah nyangkut, putar kembali sekitaran 3 mili ke kanan. Putar sekitar 3 mili ke kanan. Ya, ntar jelas dulu. Ini putar kanan sedikit, lalu putar ke kiri. Nah, sampai sini udah nyangkut. Kita putar lagi ke kanan sedikit saja ya. Nyangkut, putar kanan sedikit ya. Lalu botnya dikencangkan. Ini jangan lupa kita tahan ya, kita tahan. Oke, sudah. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu cara setel koplingnya. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa berikan like-nya, share, dan subscribe video ini. Dan juga jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Semoga Anda semua selalu sehat ya. Sehat, kaya, dan bahagia teman-teman ya. Dan rezeki teman-teman semua lancar. Oke, mohon tuliskan di kolom komentar jika teman-teman ada yang ingin tanyakan atau ingin memberikan masukan pada video ini ya, agar kita sama-sama belajar di dunia otomotif ini. Oke, thank you for watching, see you in the next video, sampai jumpa, bye bye.